Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak ibu semuanya. Ya, Bu. Siang, Bu. Iya. Walaupun kita dalam pembelajaran kali ini itu waktunya sudah menunjukkan pukul jam 10 ya setelah istirahat ya. Tapi anak ibu harus tetap semangat menjalani pembelajaran hari ini. Ya, mesti semangat ya anak ibu semuanya ya. Ibu. Semangat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa guna rasa syukur kita sebagai makhluk ciptaannya. Ibu minta kepada salah seorang siswa ibu, kira-kira siapa yang berani menjadi pemimpin doa hari ini? Minta saja ya kepada siswa ibu yang laki-laki, ini kepada Rino. Silahkan Ya, pimpin Bu. teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Siap, gerak. Pada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada anak Ibu Rino karena telah berani untuk memimpin temannya berdoa ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, anak Ibu tadi juga sudah istirahat ya, udah istirahat siang ya, berarti sudah istirahat lagi, udah punya stamina lagi untuk lanjut ke pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap optimis menjalani kegiatan pelajaran kita hari ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu absensi terlebih dahulu. Apakah ada di antara kita, anak Ibu ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Baiklah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, ini kondisi kelasnya Ibu lihat ada yang mejanya nggak lurus nih, seperti perut ular ini ya. Ini karena mungkin setelah jam istirahat, jadi mejanya agak sedikit berantakan. Ini mejanya Susan ya, Susan. Nah, tolong Iya, Bu. dirapikan sedikit ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu semuanya. Siap, Nah, Bu. sekarang kita masuk pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tema kita tentang ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, anak Ibu apakah masih ingat pembelajarannya di subtema 1? Tema kita dulu, tema kita tentang apa tadi, Nak? Temanya Ekosistem, Bu. ekosistem. Berarti di subtema 1, anak Ibu belajar tentang macam-macam ekosistem ya. Ada apa saja ekosistem itu? Sistem sawah, Bu. Ekosistem laut, sawah. Bu. Ekosistem laut, Bu. Ekosistem laut, bagus Ekosistem Mira. Ekosistem sungai, Bu. Ekosistem sungai, pintar. Apalagi? Ekosistem Tadi alami anak Ibu dan Aji buatan, Bu. menjawab apa? Ekosistem gurun, Bu. Oh, ekosistem gurun, bagus. Ya, semuanya itu adalah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada beberapa macam hewan. Nah, sekarang pada subtema 2 ini, pembelajaran 1 nanti anak Ibu kita akan mempelajari tentang rantai makanan namanya. Ya, kemudian anak Ibu nanti akan mengetahui komponen-komponen penyusun rantai makanan, manakah yang produsen, konsumen, pengurai, serta nanti anak Ibu akan membuat market tentang rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sekarang kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya. Nah, coba perhatikan lagu berikut ini dan Ibu minta kepada anak Ibu semuanya untuk mengikuti dan menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan hikmat. Perhatikan ya.
Ya, Itu aku pada raya. Aku berdiri Indonesia bangsaku tanah air anakku muda itu semua jiwanya adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tangan terlebih dahulu, ya, supaya anak ibu lebih semangat ya. Oke, dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita tadi, nah sekarang ibu mau menanyakan, kira-kira apakah anak ibu tahu apa makna dari lagu yang kita nyanyikan barusan? Ayo, siapa yang tahu makna dari lagu Indonesia Raya? Harus bersatu, Bu. Dharma Wiza? Ya, Wendri, apa nak? Harus bersatu, Bu. Oh, harus bersatu, pintar. Apalagi? Siapa yang tahu? Tanah air, Bu. Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air. Bagus. Ya, kira-kira apa lagi? cinta tanah air. Nah, sekarang tanya Ibu, bagaimana cara kita mewujudkan sikap cinta tanah air itu? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Ya, salah satunya bagus ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar. Nah, tentunya anak ibu juga harus belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk cinta tanah airnya. Ya. Oke, sekarang ibu juga punya sebuah video. Nah, videonya ini tentang apa ya kira-kira? Nah, simak dulu video yang ibu share berikut ya. Sekali suasana hari ini yang kelihatannya dengan sayur cukup hijau dan besar. Kurang jelas suaranya. Surat sampai pada arah sana. Aku akan mencarinya. Iya, kutangkap ayam. Hap. Asik, kita sarapan.
dan menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya, Lumayan jumlah kata kecil. apa ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Elang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, gak kuat. Oke. Nah, setelah memperhatikan video tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama, apakah kira-kira yang Ananda lihat pada video tersebut? Ada apa saja hewan apa saja yang ada pada video tadi, Nak? Ada kodok, Bu. Ada kodok. Elang, Bu. Ada apa lagi? Ada Bu, elang. elang makan ular, Bu. Ada Elang makan ular, Bu. yang makan ular. Kemudian ada apa lagi? Kodok Apa yang makan belalang, Bu. Nah, oke. Ya. Kemudian apakah anak ibu pernah melihat peristiwa tersebut? Kodok makan belalang, kemudian elang makan ular. Apakah anak ibu pernah melihatnya? Pernah, Bu? Pernah. Iya, Mira pernah ya melihatnya ya. Ya, pernah, Bu. Kemudian, iya, di mana Mira melihat peristiwa tersebut? Di sawah sering lihat, Bu. Oh, di sawah. Rumah Mira kebetulan dekat sawah ya? Ya, dekat dengan sawah, Bu. Samping rumah ada sawah. Oh, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, proses apakah yang terjadi dalam video tersebut? Jadi di antara beberapa hewan tadi, itu kan ada peristiwa. Ada yang ada peristiwa. Kira-kira proses apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut? Rantai makanan, Bu. Makan dan dimakan, Bu. Prosesnya dulu, proses proses makan dan dimakan. Ya, nah proses makan dan dimakan itu disebut dengan apa tadi, Anji? Rantai Rantai makanan, Bu. Rantai makanan. Rantai Bagus, makanan, pintar Bu. Anji. Seperti Anji sudah
membaca dulu pelajaran sebelum masuk belajar ini ya. Jadi yang namanya rantai makanan adalah proses makan dan memakan. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya. Apakah yang akan terjadi jika salah satu hewan pada video tersebut tidak ada? Hewan yang Misal. lain nanti punah, Bu. Ada yang Misal contoh yang banyak Bu contoh populasinya. contohnya. Gimana? Ada yang banyak nanti populasinya Bu karena tidak ada yang memakan. Iya, bagus. Jadi jika salah satu hewan tidak ada, maka hewan yang lain itu jumlahnya akan semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada jumlahnya yang semakin memakannya, banyak, Bu. Riza? Iya, karena tidak ada yang memakan hewan Lalu yang dimakan tuh tersebut. tinggal sedikit juga karena banyak yang memakan gitu Bu. Iya, bagus. Pintar ya, dan Mauliza ya. Oke, sekarang coba perhatikan lagi gambar-gambar berikut ini. Nah, ini Ibu punya beberapa hewan. Nah, coba anak Ibu Mira. Nah, kira-kira di manakah kita menemukan hewan-hewan ini, anak Ibu Mira? Banyak tempatnya ini Bu. Nah, di mana kira-kira Mira menemukannya? Kalau yang seperti singa ini di hutan nih Bu. Kebun Oh, binatang di banyak kebun juga Bu. Kebun binatang. Dan di mana? Ya, apakah anak Ibu pernah melihat hewan-hewan ini? Pernah Bu di kebun binatang. Semuanya, Bu. Bu ini tidak hewan Iya. semuanya Bu. Itu ada Ada tumbuhan. tadi Bu. Ya, dia ada hewan dan ada tumbuhan ya. Nah, berarti anak Ibu pernah ya melihat semua gambar yang ada di sini ya. Nah, baiklah. Sekarang tadi pertanyaan pertama sudah gambar apa yang dilihat, sudah ada bermacam-macam gambar hewan. Nah, pertanyaannya, apakah ada di antara hewan tersebut yang merupakan hewan langka? Ada Bu. Adakah hewan langka? Nah, coba dan Mawiza, manakah yang merupakan hewan langka di sini? Kupu-kupu Bu. Sekarang sudah nggak ada lihat kupu-kupu lagi Bu. Biasanya ada, sekarang udah jarang Bu. Oh, kupu-kupu termasuk hewan langka ya sekarang ya? Sepertinya iya Oh, Bu. berarti dan Mawiza tinggalnya di perkotaan mungkin ya, jadi langka ya. Kalau Ibu tinggalnya di sini ada sawah, ada kebun, jadi masih ditemui kupu-kupu di sini. Masih banyak Bu. Masih. Jemput aja ke rumah Ada. Bu Lisa, Wiza. Ya. Iya, kapan-kapan main ke rumah Ibu ya. Ya sudah lama Oke, tidak ya Bu ya. Ibu. Iya. Coba anak Burung Ibu. merah Bu. Burung merah. Harimau, Iya. Bu, harimau. Bagus, burung merah. Kemudian harimau. Coba anak Ibu Wendri. Apa hewan yang merupakan hewan langka di sini, Nak? Singa, Bu. Nah, ya bagus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa hewan tersebut menjadi langka? Nah, ini lagi gambarnya. Kenapa hewan? Kita ambil salah satu hewan. Tadi kata Wendri terakhir singa. Nah, kenapa singa tersebut menjadi langka atau susah ditemui? Karena hutan jadi tempat tinggalnya itu udah dipotong-potong sama orang dahannya Bu, pohonnya Bu. Nggak ada tempat tinggalnya lagi. Karena dia sudah tidak punya tempat tinggal. Iya, bagus. Kenapa lagi? Apa alasan berikutnya? Sumber Kenapa makanannya Bu. kira-kira? Biar banyak diburu, Bu. Karena sumber makanannya banyak diburu. Iya, bagus Uli ya. Kira-kira Uli apa sumber makanannya si singa ini, Nak? Lupa, Bu. Kelinci, Bu. Daging Bu. Sumber makanannya singa? Daging. Iya. Jadi singa itu tergolong hewan pemakan daging juga ya. Jadi singa Iya. tidak makan tumbuhan Bu. Oh, tidak. Singa itu bukan hewan yang pemakan tumbuhan. Dia tergolong karnivora ya, Bu? predator. Iya, karnivora. Karnivora itu pelajaran anak Ibu pada tema kelas 4 ya. Sebelumnya sudah belajar tentang karnivora. Ini dan Mawiza tolong diingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya ya. Ya Bu. Oke, kemudian kita lihat.
Nah, dari gambar tersebut ada peran atau tugas dari hewan-hewan tersebut. Nah, coba kita ambil beberapa hewan. Nah, anak ibu lihat di sini, perhatikan gambarnya dengan baik. Kemudian ambillah atau simpanlah beberapa gambar di sini yang merupakan suatu rantai makanan. Nah, kita ambil aja contoh begini ya. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Nah, ada gambar rumput, kemudian gambar tikus, ulat, elang, dan jamur. Iya. Oke. Nah, kemudian Ibu juga punya sebuah teks. Nah, teks non-fiksi yang berjudul ini. Nah, silakan anak Ibu baca dalam hati masing-masing teks yang Ibu tampilkan berikut ini. Oke, sudah dibaca ya? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, apakah judul teks tersebut? Nah, ini apa judulnya? Rantai makanan, Bu. Rantai makanan. Rantai Iya, makanan. iya, rantai makanan. Nah, nomor 2. Ada berapa kalimat yang terdapat pada paragraf pertama? Coba anak ibu perhatikan teksnya. Ada berapa kalimat? 4, Bu. 4, Bu. Ya, Ada 4, 4 Bu. kalimat. Iya. Coba Mira, mana yang menjadi kalimat pertama? Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Titik. Rino baca kalimat kedua. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Itu kalimat Kalimat kedua, nak. Rino nggak nyimak, Bo. Iya, Mbak Rima, ini Rino ini. Kalimat yang kedua, Rino. Oh, paragraf kedua, Bu. Kalimat yang kedua, Manusia paragraf memerlukan 1. tumbuhan dan hewan memerlukan manusia. Iya, oke. Kalimat yang ketiga, Susanti. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Keempat, anak Ibu Uli. Di dalam kehidupan pasti terjadi peristiwa yang biasa disebut dengan rantai makanan. Oke. Nah, coba perhatikan di paragraf 1 ini ya. Nah, kenapa Ibu menampilkan paragraf setelah menampilkan gambar tadi? Karena dengan cara kita menentukan rantai makanan itu juga nanti bisa kita dapatkan dari teks. Jadi teks non-fiksi ini tujuannya nanti adalah menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Nah, di mana pokok pikiran ini berhubungan dengan rantai makanan yang ditampilkan melalui gambar tadi. Ya, sekarang dari paragraf 1 yang telah anak Ibu baca, yang terdiri dari berapa kalimat ini, Nak? 4, Bu. Ada berapa kalimat tadi? Ada 4. Nah, kira-kira hal apa yang menjadi pokok bahasan dari paragraf yang pertama ini? Yang Kira-kira pertama, apa masalah yang diceritakan? Kalimat pertama, Bo. Ketergantungan makhluk hidup, Bu. Iya, yang diceritakan adalah tentang ketergantungan makhluk hidup. Berarti pokok pikiran atau ide pokoknya berada pada kalimat Pertama, yang Bu. yang pertama, ya. Oke, kemudian sekarang tadi Ibu juga sudah membagikan LKPD ya kepada anak Ibu semuanya. Silakan anak Ibu lakukan
diskusi secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, sudah dikerjakan LKPD-nya? Silakan dilihat kembali LKPD-nya. Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ini sudah Ibu tuliskan juga apa tujuan dari LKPD anak Ibu ya. Oke, yang pertama sekarang Ibu mau bertanya apakah anak Ibu mengerti dengan apa yang dilakukan, tahap-tahap pengerjaan LKPD-nya? Apakah paham dengan petunjuk pengerjaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Apakah ada pertanyaan terhadap LKPD yang Ibu bagikan? Ini yang Ada yang mau mau bertanya? dikerjakan yang mana, Ibu? LKPD pertama, Nak? Yang yang itu ya, yang petunjuk kerja gambar hewan itu ya, Bu. Iya. Ini jadi Ya, apakah ada yang diragukan dari Mawiza? Bu. Tidak ya. Oke, sekarang silakan anak Ibu kerjakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya sama dengan kelompok kita sebelumnya ya, Nak ya. Sebelumnya Ibu juga sudah pernah membagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ada diketuai oleh Uli, kelompok 2 diketuai oleh Susanti, kelompok 3 ketuanya Rino, dan kelompok 4 ketuanya Aji. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Apakah anak Ibu sudah bisa Ya, untuk Bu. menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas? Sudah, Bu. Bisa. Oke, kira-kira kelompok mana yang mau menampilkan hasil diskusinya? Bu, saya, Bu. Oke, kelompok 3 ya, kelompok Rino. Bagus. Ya, Bu, saya Nah, ketuanya, Bu. silakan. Jadi anggota saya yang akan menampilkan, Bu. Bu Mira, Bu. Mira, Oh, Bu. oh, sudah. Ya, baiklah. Tapi apakah ini Rino kelompok 3 semua anggotanya ikut ya berdiskusi ya, Ikut, nggak Bu. Ikut, hanya Bu. Mira yang mengerjakan ya? Ikut, Bu. Jadi kami telah memilih ya untuk menampilkan Mira, Bu. Oke, silakan kepada Mira. Nah, di sini sudah Ibu pindahkan ya, apa-apa saja yang akan anak Ibu diskusikan. Nah, di sini ada 4 hal yang akan anak Ibu diskusikan di LKPD 1-nya. Silakan Mira menampilkan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, menyebutkan pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah makan-memakan antar makhluk hidup. Yang kedua, menentukan produsen, konsumen, dan pengurai pada suatu rantai makanan. Kalau pada gambar, produsennya ada padi, konsumennya ada, konsumen satunya itu ada tikus, konsumen 2-nya ada ular, konsumen 3-nya ada elang, dan pengurainya ada, ini gambar apa ini Bu? Yang Gambar jamur. jamur. Oh, elang mati oleh pengurai jadi jamur nanti Bu. Iya, ketika Selanjutnya, mati nanti menentukan peran diurut. makhluk hidup dalam rantai makanan. Makhluk hidup sangat berperan dalam rantai makanan karena dia yang akan memberikan energi untuk makhluk hidup lainnya. Yang keempat, hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Hubungannya sangat erat, di mana produsen menghasilkan makanan yang akan dimakan oleh konsumen. Konsumen ini, jika dia mati, akan diuraikan oleh pengurai menjadi makanan pengurai. Mungkin hanya itu penampilan dari kelompok kami.
Jika ada tanggapan dari teman lain, kami mohonkan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya penampilan dari Mira. Kita beri tepuk salut dulu. Nah, sebelumnya anak ibu apakah pernah mendengar tepuk salut? Giri salutnya pernah, Bu. Ah, gimana Idri? Giri salut, Bu. Giri salut, Bu. Oh, giri salut. Oh, itu makanan favoritnya Idri ya. Sekarang tepuk salutnya. Nah, oke, ibu ajarkan dulu ya. Tepuk salut. Tepuk salut. 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 Untuk Mira. Hush. Bisa? Mira Bisa, aja, Bu. Bu. Bukan untuk kelompok Untuk tiga, kelompok Bu. 3 lah, Bu. Untuk kelompok 3 lah, Bu. Kami kan Kelompok tiga. kompak. Oh, ya, maaf Ibu ya. Oh iya. Ulangi ya, berarti Miranya diganti dengan kelompok 3. Oke, bisa diikuti ya, Ibu semuanya? Ya, Bisa, Bu. Bu. Oke, coba ya. Tepuk salut untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Salut. 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 Kelompok 3. 3. Ya. Kita usir kelompok 3-nya, Bu. Ya, kita usir karena kita suruh dia duduk kembali. Oke. Sekarang kita masuk kepada project. Nah, nanti anak ibu akan diminta untuk membuat sebuah project di mana nanti akan membuat market rantai makanan. Apakah anak ibu sudah pernah sebelumnya mendengar market rantai makanan atau market? Market itu apa, Bu? Market. Market. Belum pernah. Ya, kalau Belum Oke, pernah, kalau Bu. belum, kalau belum, silakan anak ibu simak video berikut ini. Nah, nanti anak ibu akan tahu apa yang disebut dengan market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa dari Universitas SDITN Satu Utara. Yang akan digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kardus atau karton, gabus atau styrofoam, lidi, lem, pensil, cutter, gunting, dan beberapa gambar. Kalau gambar yang sudah dipilih menggunakan gunting, ini. Kemudian, tempelkan gambar yang sudah dipotong menggunakan lem pada styrofoam. Selanjutnya, kita potong menggunakan cutter. Selanjutnya, kita tusuk menggunakan lidi yang sudah kita potong sesuai yang diinginkan. Di styrofoam yang sudah kita siapkan. Saya tadi sebagai produsen. Mohon maaf Bapak Ibu, terus.
dahulu. Produsen sekian. Oke, setelah memperhatikan video tadi, apakah anak ibu sekarang sudah mengetahui apa yang disebut dengan market atau bentuk dari sebuah market? Udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Nah, jadi tugas anak ibu nanti setelah ini adalah membuat market atau rantai makanan buatan secara berkelompok di mana petunjuk pengerjaannya sudah ada pada LKPD yang telah anak ibu terima ya. Nah, anak ibu harus membuat market ini dalam waktu yang sudah ditentukan dan harus selesai dalam 1 hari ini. Nah, oke. Silakan anak ibu kerjakan market ini secara berkelompok ya. Kelompoknya yang biasa kan, Bu? Ya, yang biasa nak, yang kelompok tadi ya. Apakah ada pertanyaan tentang pembuatan market ini? Enggak, Bu. Tidak? Apakah semua anak ibu sudah paham cara pembuatannya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang anak ibu nanti jika sudah selesai pembuatan marketnya, silakan dikumpulkan per masing kelompok ya. Kemudian kita sekarang, karena sudah selesai pembelajarannya dan market anak ibu juga sudah selesai dibuat, sekarang kita sampailah di kegiatan akhir. Nah, ada kesimpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, coba Ayu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, Bu. Rantai makanan itu adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada peran makhluk hidup, ada yang sebagai produsen, ada yang konsumen, dan ada yang pengurai. Dan selanjutnya setelah belajar tentang rantai makanan, tadi kita membaca teks dan menentukan pokok pikirannya. Ada namanya pikiran utama atau gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok. Nah, setiap paragraf itu ada satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan, dan pokok pikiran ini biasanya letaknya di awal, bisa juga di tengah atau di akhir paragraf. Oke, bagus sekali. Ayu sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, benar ya yang disampaikan oleh teman kamu Ayu tadi. Jadi pelajaran yang telah kita pelajari hari ini adalah tentang rantai makanan. Nah, coba anak ibu Edri. Nah, coba sebutkan kembali apa kesimpulan pelajarannya hari ini. Jadi kesimpulannya, Bu, tadi mengenai rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup, kemudian menentukan pokok pikiran dari paragraf dan juga membuat market tentang rantai makanan, Bu. Oke, bagus. Apakah anak ibu masih ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan terkait pelajaran kita hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah ya? Oke, Bu, kalau begitu, market kalau ini sudah nggak dikumpulin, Bu. Iya, Nak. Market ini dikumpulkan. Kan tadi Dharmawisata sudah membuat ya. Sudah. Nah, dikumpulkan. Ya, Kita dikumpulkan tadi ke pada WC, akhir Bu. Kan udah Oh iya, dikumpulin. kelupaan ya. Ya kan kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Oke, karena sudah paham, jadi Ibu akan memberikan soal berupa pertanyaan-pertanyaan terkait pelajaran kita hari ini.
Nah, silakan anak Ibu kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan. Ya, sudah diterima soal evaluasinya, Nak? Ya, Bu. Sudah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu lebih kurang 10 menit ya mengerjakannya. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Nah, sekarang kita masuk pada akhir pembelajaran. Nah, sebelum pulang, Ibu mau memberikan tugas pekerjaan di rumah supaya anak Ibu tetap ingat pelajaran hal ini. PR-nya silakan dibuka buku halaman 56, kerjakan yang bagian kelompok A ya. Ya, Bu. Buat di Nah, buku PR, Bu. Iya, buat di buku PR. Tahu tugasnya? Ya, Bu. Nah, ya. Oke, sekarang kita bersiap untuk pulang. Silakan dibersihkan kembali mejanya, kelompoknya, bersihkan kembali peralatan dalam pembuatan maksudnya tadi. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal di mejanya ya. Nanti susah nanti temannya yang piket untuk membersihkan. Sudah bersih? Dah, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita bersiap untuk pulang. Sebelum pulang tentu kita berdoa terlebih dahulu. Tadi anak Ibu Rino ya yang memimpin doa. Silakan Ya, Bu. Rino untuk pimpin kembali temannya mengakhiri Bu. pelajaran hari ini. Siap, gerak. Pada Ibu Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas kerjasama anak Ibu hari ini. Silakan pulang, berhati-hati di jalan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ketua. Baiklah, untuk terima kasih kepada Ibu Lisa atas penampilan peer teaching-nya. Untuk observernya yang pertama itu Bu Mira, nanti observer keduanya Bapak Rino. Data persilakan dulu kepada Ibu Mira. Baik, terima kasih Bu Susan. Mungkin untuk Ibu Lisa, untuk saya penampilannya sangat sempurna kalau menurut saya per-teaching-nya ya. Tidak ada yang harus dikomentari lagi. Mungkin hanya itu Bu Susan. Terima kasih. Bu Susan masih Bu. di mute. Bu Susan. Oh, terima kasih Bu Mira atas tanggapannya. Kita minta kepada observer kedua yaitu Pak Rino. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan atas kesempatannya. Ya, selamat kepada Ibu Lisa Anggraini atas penampilan per-teaching-nya untuk hari ini. Dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, saya perhatikan itu untuk kegiatan pembuka maupun inti. Di dalam inti sudah ada sintak-sintaknya, sudah terlihat untuk langkah-langkah sintaknya. Terus untuk kegiatan penutup itu sudah lengkap, ada pembagian evaluasi, penguatan, pemberian kesimpulan. Cuma saya menyarankan untuk penggunaan video tolong dikaji kembali Bu, untuk penampilan videonya agak dibesarkan sedikit di layar PowerPoint-nya agar jelas terlihat ke belakang Bu. Terus suara videonya dipilih lagi video yang agak lebih jelas Bu, supaya bisa didengar oleh peserta didik. Selain itu, untuk penampilan sudah sempurna. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Susanti. Terima kasih Pak Rino atas tanggapannya. Ini